Kita membahas tentang apa? Kasut kaki, alas kaki atau sepatu ya. Alas sepatu. Nah, sering kali orang di zaman kita dulu, zaman saya waktu masih kecil mungkin wah kita mungkin bisa memiliki pakaian yang mahal, kasut kaki itu atau sepatu itu ya mungkin ya ambillah yang paling murah ya. Mungkin tidak lagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini sepatu atau kasut kaki kita itu adalah salah satu bisnis yang besar ya. Ya di tahun 2000 di tahun 2020 saja itu sudah 79 billion bisnis, 79 miliar bisnis itu adalah bisnis sepatu untuk olahraga itu sneakers ya. Biasanya itu kan hanya untuk orang kalau main lari-lari begitu ya. Yang sepatu-sepatu mahal itu biasanya sepatu kulit dari Italia begitu ya. Untuk sepatu-sepatu kita. Tapi sekarang yang sepatu untuk olahraga sekalipun itu sudah menjadi bisnis yang besar-besaran ya. Kenapa itu sudah menjadi status simbol? Jadi sepatu itu fungsinya bukan lagi untuk seperti sepatu sneakers untuk orang berolahraga, tapi sudah merupakan status simbol daripada seseorang. Menjadi status simbol seseorang ya. Yang sepatu sneaker yang paling mahal di dunia ya. Saya ingin membahas kita untuk melihat ini jumlah apa ya dolar-dolar yang wah betul ini saat ini. Ini adalah sepatu sneakers yang termahal di dunia saat ini ya, yang bernama Solid Gold OVO Air Jordan. Ya $2 juta. Waduh, $2 juta ya harganya. Saya nggak tahu kalau dirupiahkan berapa. Saya nggak sempat coba rupiahkan ya. Jadi di dalam dunia ini ada banyak orang yang apa ya yang dapat ya orang-orang yang kaya tentu yang dapat membeli sepatu seperti ini ya menjadi sepatu. Tapi di zaman saya dulu mungkin di Balikpapan dan kemudian saya juga melihat selama 10 tahun kami di Ethiopia ya untung-untungan orang pakai sepatu saudara. Untung-untungan orang dapat memakai sepatu. Ini sepatu anak ini mayoritas 80% orang di Ethiopia itu dapat kita lihat. Ya di luar ibu kota Addis Ababa, 80% itu anak-anak itu pakai sepatu yang model-model begini. Jadi pada saat kami menjadi misionaris di Ethiopia, kalau kami ingin memberikan sepatu kepada orang-orang yang ada di sana ya yang membutuhkan, waduh itu merupakan satu hadiah yang terbesar yang dapat kita berikan kepada mereka. Karena model-model sepatu yang mereka gunakan itu, waduh sangat-sangat menyedihkan ya. Dan bayangkan kalau ada orang yang harus memakai sepatu seperti ini. Kenapa? Karena alas kaki atau kasut kaki, sepatu itu sangat penting. Ya, waktu saya masih kecil, saya masih mendengar orang-orang yang kena tetanus. Kenapa kena tetanus? Aduh, kenapa? Karena sepatunya itu apa? Sudah tipis, lalu apa? Sepatunya tipis, lalu kena paku. Ya, saya pernah mengalami itu, tapi puji Tuhan tidak pernah kena tetanus, saudara ya. Tapi saya pernah mengalami sepatu saya mungkin karena sudah tua gitu ya. Jadi ada paku yang dapat menusuk kaki saya pada saat itu. Jadi itulah sebabnya kasut kaki atau sepatu itu adalah satu alat dalam peperangan yang sangat penting ya. Kalau kita dalam berperang lalu kita tidak memiliki kasut kaki yang kuat dan lain sebagainya, percuma kita punya pedang tapi kalau kasut kaki kita itu licin-licin ya, kita nggak bisa pakai pedang tersebut untuk menusuk musuh karena kita sini sudah kelimpungan ya, sudah tidak memiliki keseimbangan. Itulah sebabnya tentara Romawi itu kasut kakinya itu dia punya apa? Ada paku-paku ke bawahnya ya. Nah, ini menurut artikel dari Hope Bollinger yang berjudul How Do I Put on the Gospel of Peace as Spiritual Armor? Ini yang dia tuliskan tentang bagaimana sepatu atau kasut kaki serdadu Romawi di zaman dahulu. Dikatakan apa? Bahwa sepatu perang Romawi atau dikenal sebagai kaligae atau kalsei memiliki paku atau sol berstruktur. Ada sol yang berstruktur ya. Strukturnya itu nyaman dan berangin ya, karena kita lihat itu tidak tertutup semuanya sehingga bisa bernafas lah mungkin dengan kata lain, breathable ya. Strukturnya yang nyaman, berangin, tidak hanya memungkinkan para prajurit untuk berjalan beberapa mil tanpa rasa sakit ya, tanpa rasa sakit. Nah, karena empuk ya. Orang-orang bilang saat ini, waduh, sepatu-sepatu yang zaman sekarang ini semakin empuk ya. Ada yang mengaku sepatu sneaker itu bagaikan berjalan di atas awan ya, dan lain sebagainya. Saya tidak ingin promosikan sepatu-sepatu itu ya. Tapi ini telah dipikirkan juga oleh prajurit Romawi. Dia solnya itu bisa berlapis-lapis dan di bawahnya itu dia punya apa? Paku supaya apa? Supaya mereka dapat berjalan beberapa mil tanpa rasa sakit. Dan juga paku-paku itu akan membantu mereka pada saat mereka harus berhadapan musuh dengan musuh ya. Dan juga
pada saat mereka untuk menginjak musuh. Jadi ada pakunya, kalau ada musuh yang terjatuh di tanah, gitu mereka bisa injak untuk membunuh musuh tersebut. Ya. Jadi sepatu ini digunakan untuk peperangan. Nah, pertanyaannya, oke, itu tadi pelajaran kalau sahabat kita sudah tanyakan ya. Pada saat kita menggunakan peperangan, melawan roh-roh, melawan kuasa-kuasa kejahatan, kita memiliki perlengkapan senjata Allah, yaitu kasut kaki. Tapi sekarang kita ini bukan pedang, ya. Tapi kita lihat sekarang kasut kaki ini membawa kepada apa? Perdamaian, membawa damai, ya. Kakimu berkasutkan, Efesus 6 ayat 15 katanya apa? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Loh, kita sedang berperang, kita sedang melawan setan, dan untuk mengalahkan setan, kok kita membawakan damai? Kepada siapa kita berdamainya? Kepada siapa kita berdamainya? Berdamai dengan setan, supaya kita tidak dihajar-hajar oleh setan. Apa itu maksudnya ayat ini? Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Kita diberikan Allah, perlengkapan senjata Allah kita kenakan. Allah memberikan kita kasut kaki. Allah memberikan kasut kaki. Tapi kasut kaki itu supaya kita memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi bagaimana kita memperoleh kemenangan dalam berperang melawan setan pada saat kita menggunakan salah satu perlengkapan senjata Allah untuk membawakan perdamaian. Untuk membawakan perdamaian. Ini satu pertanyaan. Tadi kita sudah sedikit singgung di apa yang ditulis penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Tapi nanti kita akan lihat. Nanti kita akan lihat kenapa pada saat kita melawan setan dan dapat memperoleh kemenangan, dan pasti memperoleh kemenangan, pada saat kita memiliki kasut kaki dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Kepada siapa? Kepada setan? Kepada siapa Injil damai tersebut? Tapi pertama-tama, mari kita lihat bahwa Injil damai sejahtera itu sebelum kita memberitakan, kita harus menerima. Ya. Jadi Injil tersebut harus pertama-tama kita terima. Kita tidak bisa membagikan sesuatu yang kita tidak miliki. Kalau saya tidak memiliki uang, saya tidak bisa membagikan uang kepada Anda. Ya. Dengan kata lain, saya hanya bisa membagikan sesuatu yang saya sendiri miliki. Itulah sebabnya bahwa Injil damai itu ya, pertama-tama itu Injil damai itu membawakan kedamaian bagi orang Kristen. Sebelum saya beritakan, saya harus memperoleh damai tersebut. Jadi Injil damai itu membawakan kedamaian bagi orang Kristen. Dan ini firman Tuhan sudah jelaskan ya. Roma 5 ayat 1 katakan, sebab itu kita, saudara dan saya, kita yang dibenarkan, yang diselamatkan ya. Kita yang dibenarkan, diselamatkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pertama-tama kita yang memperoleh damai. Ya. Injil damai membawakan kedamaian bagi kita. Pertama-tama, gitu ya. Jadi damai surga itu bukan hanya mendamaikan kita dengan Allah, ya. Karena dosa, saudara dan saya menjadi apa? Bermusuhan dengan Allah. Kita memusuhi Allah, bukannya Allah memusuhi kita ya. Kita memusuhi Allah karena dosa. Tapi pada saat kita menerima kasih karunia Yesus Kristus, maka kita memiliki hati yang lembut, hati yang bertobat untuk mau menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita berdamai dengan Tuhan kita. Tapi pada saat itu juga, pada saat kita dapat berdamai dengan Allah kita juga dapat berdamai dengan sesama. Kalau hati kita sudah dilembutkan dengan Injil Tuhan, ya, dengan firman Tuhan, maka itu dapat membantu kita untuk dapat berdamai dengan anggota keluarga kita, ya, dapat berdamai dengan anggota-anggota di gereja dan lain, tempat bekerja dan lain sebagainya. Jadi itu memungkinkan, ya, memungkinkan. Dan damai surga juga, yang dilihat ya. Damai surga juga menghilangkan perasaan bersalah. Saya katakan tadi kita hidup dalam satu situasi di dalam dunia ini, di mana kita selalu dituduh, atau kalau kita tidak, jangan sampai dituduh, kita harus tuduh orang lain lebih dahulu. Ya, kita selalu berada dalam suatu situasi di mana kita was-was. Aduh, gimana? Kira-kira ada yang mau menyerang saya, atau saya harus menyerang lebih dahulu, dan lain sebagainya. Atau mungkin bukan hanya perasaan seperti itu. Perasaan-perasaan bersalah juga, ya. Perasaan-perasaan bersalah yang juga muncul dalam hidup. Jadi, kekhawatiran demi kekhawatiran, termasuk kekhawatiran oleh sebab mungkin masa lalu saya. Tuhan, gimana masa lalu saya? Sudah begitu merah sekali. Merah sekali. Marilah kita memiliki satu keyakinan. Kalau kita mengakui dosa-dosa kita, maka Tuhan kita itu setia dan adil ya. Dia akan mengampuni.
Kita tidak perlu lagi merasa khawatir, kita tidak perlu merasa bersalah, kita tidak perlu memikirkan masa lalu yang gelap, masa lalu yang begitu menghancurkan kehidupan kita pada saat ini. Mari kita melihat bahwa Tuhan, saya sudah menyatakan memohon pengampunan atas dosa saya. Maka damai surga akan dapat menjadi bagian kita. Harus dapat, dengan kata lain, menjadi bagian kita, ya. Jadi damai surga menghilangkan perasaan bersalah dan memberikan keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Kita bukan lagi di pihak setan yang berbisik, kamu itu tidak akan diterima oleh Allah. Dosamu itu begitu hebat, kamu nggak akan diterima oleh Allah. Kamu sekarang udahlah bagianku saja. Tidak. Pada saat kita memiliki memohonkan pengampunan dari Tuhan, berdamai dengan Tuhan, maka Roma 8 ayat 31 menjadi bagian kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi poin pertama, kita lihat ya, bahwa Injil damai pertama-tama menjadi bagian kita. Injil damai membawakan kedamaian bagi setiap orang Kristen, umat-umat Tuhan yang percaya, yang menerima Injil tersebut. Dan poin kedua yang lebih kita dapat lihat, yang menjadi inti daripada Efesus 6 ayat 15 ini adalah bahwa Injil damai menjadikan orang Kristen sebagai pembawa berita Injil damai. Kita telah menerima Injil damai tersebut, sekarang kita harus bagikan. Kita akan menjadi pembawa berita Injil damai kepada orang lain. Nah ini dia, mari kita lihat. Apakah ini memang pendeta? Mungkin Anda tanyakan, apa ini memang yang dimaksudkan dari Efesus 6 ayat 15? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai. Kok ini seperti kurang lengkap? Untuk melengkapinya mungkin, itulah sebabnya. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita harus melihat bagaimana konteksnya. Apakah ini pernah ada sebelumnya muncul di ayat-ayat lainnya? Apakah ini dapat dijelaskan oleh ayat-ayat lainnya yang sudah pernah ditulis sebelumnya? Oh ya, pernah. Ada 3 kali kemunculan. Kalau kita ingin menyelidiki tentang kaki yang ada berkasut, ada pemberitaan, dan ada damai, ketiga kata ini, kasut, ya, pemberitaan atau Injil, dan damai itu muncul di 2 ayat lainnya di perjanjian lama. Oke, di perjanjian baru itu ada 1 ayat dari Yesaya yang dikutip kembali dalam kitab Roma, tapi itu adalah kutipan dari kitab Yesaya. Ya, jadi mari kita lihat, ada kata kaki, kabar baik, dan damai. Kaki, kabar baik, dan damai. Oke, Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat yang tadi kita sudah baca adalah Yesaya 57 ayat 2. Katakan apa di sana? Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengatakan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Oke? Nah pertanyaannya, oke, ada kata damai di Yesaya 52 ayat 7. Ada kata kabar baik seperti Injil. Injil itu adalah kabar baik. Oke, sama dengan Efesus 6 ayat 15. Di mana kata kakimu? Oke. Di mana kata kakimunya? Di mana itu? Ada di dalam Yesaya 52. Oke. Ada dalam bahasa aslinya dan semua terjemahan bahasa Inggris ya. Semua terjemahan bahasa Inggris kata kedatangan dalam bahasa Indonesia sudah diinterpretasikan, tapi bukan itu yang aslinya ya. Aslinya itu adalah kaki. Jadi, how beautiful, betapa indahnya on the mountain, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit, the feet, kaki dari pembawa berita. Jadi bahasa aslinya, bahasa Inggris semuanya berbicara bahwa kedatangan pembawa berita itu aslinya itu katanya apa? Itu betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, kaki para pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Artinya ini adalah pembawa berita itu sedang berlari dengan kakinya sedang berlari, kakinya sedang berlari. Oke, itu ayat pertama. Ayat berikutnya kita juga dapat melihat bahwa Naum 1 ayat 15 sama saja. Lihatlah di atas gunung-gunung, hampir sama dengan Yesaya 52 ayat 7. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan. Oke, Anda sudah bisa tangkap ini. Kalau saya sudah buat warnanya seperti warna kaki, Anda sudah bisa lihat apa ini akan terjadi di sini ya. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Ada berita, ada kabar baik, ada damai. Di mana kakinya? Oke, kakinya seperti saya katakan dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya
Behold, lihatlah, on the mountain, di atas gunung-gunung, the feet of him, kaki orang yang membawa berita. Kaki. Jadi ditunjukkan selalu apa? Kaki. Ya. Kaki orang yang membawa apa? Membawa berita yang mengabarkan berita damai sejahtera. Jadi dengan kata lain, semua di sini menunjukkan, oke lah kita tadi seperti footnote aja itu kaki ya. Tapi poinnya adalah bahwa dengan kata lain, bahwa arti dari Efesus 6 ayat 15 itu artinya apa? Bahwa kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, artinya kaki yang siap sedia, kaki dari umat-umat Tuhan, kaki dari umat-umat Tuhan yang sudah menerima kedamaian, tapi sekarang kaki mereka, ya, kaki mereka itu bergerak, kaki mereka itu berjalan, kaki mereka itu pergi, ya, kaki mereka itu pergi siap sedia untuk memberitakan Injil, memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Jadi kita semua yang mendapatkan damai surga. Jangan hanya mati di kita. Jangan kita menjadi seperti laut mati. Di Israel itu kita sudah sering dengar, di Israel itu ada laut mati. Menerima aliran dari sungai Yordan yang masuk ke laut mati tersebut. Alirannya itu air segar. Itu jadi air minum orang-orang Israel ya dari sungai Yordan. Begitu masuk di laut mati itu adalah satu danau yang paling rendah di dunia. Dan pada saat dia rendah di dunia, dia tidak ada jalur keluar. Air-air yang dimasuk dari sungai Yordan, masuk ke laut mati, tidak ada jalur keluar. Dia medem di situ, artinya apa? Dia hanya berada di situ. Dia tidak kemana-mana. Ya, dia tidak mengeluarkan air yang dia terima. Air yang dia terima itu hanya untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya laut mati itu bukan hanya apa, garam, kadar garamnya itu sudah bahkan menjadi apa, poisonous. Anda akan kalau Anda minum air laut mati, waduh itu berat sekali ya. Jadi dengan kata lain itulah terjadi kalau kita hanya menerima kedamaian surga dan kita tidak salurkan, maka kita akan mati seperti laut mati. Dengan kata lain ya, kita akan mati seperti laut mati. Jadi dengan kata lain ya, setiap umat Allah dengan kata lain dipanggil untuk menjadi pemberita Injil yang memenuhi bumi dengan kabar baik. Bukan memenuhi diri kita. Kita menerima kabar baik, kita menerima damai surga, kita menerima kesukacita dari pemberitaan firman Tuhan yang kita selalu ikuti tiap malam ya. Mari kita bagikan, mari kita bagikan. Mungkin kita angkat telepon, Anda angkat telepon kepada sahabat. Tadi malam saya belajar ya dari firman Tuhan, ada satu ayat, mungkin ayat ini dapat menjadi kekuatan bagi Anda. Kita bagikan ya. Jangan hanya Anda cuma mendengar dari saya, terus terang ya. Saya saja, kesukaan saya itu pada saat saya membawakan firman Tuhan setiap malamnya itu adalah karena saya dapat membagikan sesuatu yang pertama-tama saya dapat terima. Dan itu adalah satu kesukaan bagi saya untuk dapat bagi. Ada orang ya pada saat minta khotbah atau apa, ada orang-orang, saya nggak bisa bagikan khotbah. Tapi bagi saya kalau Anda mau atau apa, silakan gunakan khotbah saya, gunakan pembahasan saya, silakan bagikan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu bukan yang saya terima dari dalam diri saya sendiri. Semua yang saya terima, khotbah-khotbah saya, pembahasan saya tiap malam, itu adalah sesuatu yang saya percaya surga telah berikan kepada saya, firman Tuhan yang saya pelajari, Roh Kudus telah membawa saya untuk dapat memiliki satu pemahaman dari ayat-ayat ini, dan saya bagikan. Itu bukan milik saya. Dan saya ingin rindu membagikan kepada Anda. Bagaimana dengan Anda? Adakah kita mau membagikan firman Tuhan ini kepada sesama kita? Jadi ada orang yang berduka, ada orang yang sedang dalam kesukaran, ada orang yang mungkin merasa bersalah karena dosa-dosanya itu besar di masa lalu. Bawakan kabaran firman Tuhan kepada mereka. Angkat telepon atau bertemu dengan mereka. Nyatakan kasih Tuhan itu besar bagi Anda. Ya, kasih Tuhan besar bagi Anda. Beritakan firman Tuhan kepada mereka yang membutuhkan seperti kita yang tadinya membutuhkan. Kita yang sudah dipenuhi. Baiklah sekarang kita memenuhi orang lain dengan kebutuhan-kebutuhan firman Tuhan. Itulah ya. Jadi setiap umat Allah dipanggil untuk menjadi pemberita Injil yang memenuhi bumi dengan kabar baik. Itu Efesus itu penuh dengan itu ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita apa? Kita bukan hanya dipenuhi, tapi kita harus juga apa? Kita juga harus memenuhi. Efesus 4 ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Kita dipenuhkan dan kita memenuhkan juga segala sesuatu. Jadi itulah sebabnya kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Ya.
perlengkapan senjata Allah itu pada saat kita berperang melawan setan. Tapi kita bukan mengadakan perdamaian dengan setan, kita sedang mengadakan perdamaian surga dengan sesama umat manusia untuk dapat kita bawa kepada satu perdamaian dengan Allah kita. Seperti kita diperdamaikan dengan Allah, demikianlah juga kita menjadi apa? Menjadi pembawa berita Injil kepada orang lain supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Dan apa untungnya bagi kita dalam peperangan melawan setan? Kalau kita aktif. Kalau kita aktif menginjil. Kalau kita aktif mengangkat telepon, bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Pada saat kita menguatkan orang lain. Pada saat kita memberitakan Injil kepada orang lain. Tahukah Anda? Pertama-tama yang akan kuat di dalam Injil itu bukan hanya orang yang akan menerima apa yang Anda bagikan. Anda pertama-tama, Anda sendiri yang pertama-tama dikuatkan. Anda yang dikuatkan. Seperti saya, ya. Saya membahas tentang firman Tuhan ini dengan kata lain, ya. Saya membahas semua. Itu ada berisi banyak peringatan, tapi peringatan-peringatan itu pertama-tama itu untuk saya. Saya diingatkan kembali, ya, dengan banyak hal, kerendahan hati untuk dapat melihat kelemah lembutan dan lain sebagainya. Kita harus dapat pada saat kita membagikan sesuatu yang kita sudah terima dari Tuhan. Maka pada saat itu jugalah kita sendiri akan semakin dan semakin dikuatkan. Percayalah, percayalah ya. Itulah kehendak Tuhan bagi masing-masing kita ya. Jadi setiap kita bukan sedang berperang dengan apa? Kasut itu dalam peperangan iman kita ini bukan sedang menghantam setan, tapi kita membawakan Injil damai kepada orang lain supaya pada saat kita membawakan Injil kita tidak akan dihantam oleh setan. Kita semakin kuat dalam iman ya. Jadi para pemberita Injil membutuhkan sepatu yang bagus, lihat dengan kata lain, kasut yang bagus, seperti tentara Romawi ya, agar mereka dapat melakukan perjalanan jauh dan cepat untuk menyampaikan pesan mereka kepada mereka yang lapar untuk mendengar kabar baik. Dan pada saat kita membawakan Injil damai kepada sesama kita, maka kita akan semakin dilindungi dari serangan-serangan setan. Kenapa? Karena iman kita semakin kuat. Iman kita semakin dikuatkan ya. Warren Wiersbe ya, dia katakan apa? A victorious Christian is a witnessing Christian. Jadi kalau Anda ingin memperoleh kemenangan, Anda dan saya ingin memperoleh kemenangan, marilah kita apa? Menjadi saksi Tuhan. Marilah kita mengenakan kasut kaki yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Agar kita dapat berjalan jauh. Tuhan memberikan kepada kita kemauan dan kuasa untuk akan menginjil. Perkataan yang dapat keluar, Lukas 12 ayat 12, perkataan dapat keluar dari mulut kita itu dapat sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan dapat mengatur semuanya. Yang penting, maukah Anda dan saya digunakan oleh Tuhan? Maukah kita berdoa, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak tahu berbicara. Saya tidak bisa buka Zoom seperti apa di ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi gunakan saya. Gunakanlah saya untuk hari ini menjangkau satu orang saja mungkin. Dan coba kita lihat. Pada saat Anda menjangkau satu orang, membagikan satu ayat saja, berdoa dengan orang tersebut, ketahuilah Anda akan memiliki satu kehidupan yang menang pada hari itu, pada hari ini. Pada saat kita memberikan diri kita untuk berjalan dengan kasut kaki yang membawakan Injil kedamaian kepada sama Anda dan saya, kita akan pasti memperoleh kemenangan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.